para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan, dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan yang maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta. Terpujilah Ibu dan Bapak Guru, perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia. Selamat datang di kegiatan pelatihan untuk guru semester genap tahun ajaran 2001 dan juga 2002. Saya ucapkan juga selamat tahun baru dan selamat memulai untuk kegiatan aktivitas di sekolahnya. Semoga pada sehat-sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selamat datang juga kepada Bapak Ibu. Saya lihat nih di kolom chatbox sudah ramai sekali. Saya izin membacakan ya. Wah, ada dari Indramayu, ada dari Bekasi, lalu juga ada dari Cianjur, dan masih banyak banget nih ya Bapak Ibu yang juga mungkin saling menyapa di sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destari Puspa Pertiwi, selaku moderator di kegiatan hari ini dan juga merupakan Master Teacher Education Consultant dari Ruang Guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pelatihan untuk hari pertama dengan temanya adalah refleksi pembelajaran selama pandemi dan juga bagaimana fenomena learning loss. Nah, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara-pembicara hebat kita hari ini. Yang pertama ada Kak Indah Safira, yang merupakan konsultan pendidikan. Selamat siang Kak Indah. Lalu juga yang kedua ada Bapak Tubagus Muhammad Yusuf. Selamat siang Pak, yang merupakan guru dari SMA Tabukan Utara ya Pak, Sulawesi Utara. Selamat siang Pak. Iya, Mbak Destari. Iya. Lalu juga ada Kak Ainul Ibnu Khotop yang merupakan juga Operation Lead dari Ruang Guru. Nah, sudah bergabung semua ya pembicara-pembicara keren di siang hari ini. Dan juga semoga Bapak Ibu semangat semua karena tentunya dari materi hari ini merupakan juga rangkaian ya yang nantinya bisa Bapak Ibu ikuti selama 3 hari ke depan. Nah, berikutnya saya akan membacakan teknis seperti apa sih untuk nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan. Dan sebelumnya, mari kita simak dulu video dari salah satu Duta Belajar Ruang Guru, Kak Nicholas Saputra. Hari ini saya hadir dengan sebuah misi untuk Anda. Berjumpa dan mendengar kisah mereka. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Untuk mengakses ke sekolah, anak-anak itu dekat saja, cuma guru-gurunya Mas yang lumayan jauh. Tapi kalau saya jauh lagi Mas. Berapa jauh tuh? 90 km. Wow. Tapi kita Mas nginap di sekolah. Nginap di sekolah yang dianggap sekolah itu jadi rumah kedua. Itu pertama, kita sebagai guru tidak bisa secara langsung memonitoring apakah siswa itu fokus dalam proses pembelajaran karena kita kan terbatas oleh jarak. Karena secara ini daring, jadi kita harus menggunakan penilaian-penilaian yang lain. Sekolah kami muridnya kurang karena kami di dalam. Mereka mungkin lebih percaya di perkotaan dari segi mungkin ilmunya. Karena ini udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, emang sudah harusnya kita harusnya kita sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa. Karena jangan sampai siswa ini merasa stres, merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Oke, saya dengar ada satu surat yang dibuat untuk para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan, dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan yang maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta.
Terpujilah Ibu dan Bapak Guru, perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif. Oke, semoga senyumnya Bapak Ibu Guru juga walaupun kali ini saya belum bisa melihat, juga secerah ya yang ada di video tadi. Nah, sebelumnya juga Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan beberapa aturan sesi dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Guru diharapkan untuk bisa aktif berpartisipasi melalui chat. Jadi di sini ketika melihat di bawah ada kolom chat dan juga ada kolom question dan answer. Jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu Guru ada pertanyaan, silahkan nanti boleh diajukan di question and answer, karena takutnya ini saking banyaknya peserta, sudah ada sekitar lebih dari 5.000 yang join, takutnya chatnya ketumpuk nih. Lalu yang kedua adalah tadi jika ada pertanyaan mohon bisa disampaikan di kolom question and answer. Dan yang ketiga adalah untuk link absen, jadi nanti ketika ada pertanyaan, mana nih absensinya? Tenang, nanti akan kami berikan menjelang di sesi akhir. Jadi Bapak Ibu hanya perlu untuk mengikuti sesinya dengan hikmat saja. Oke. Selanjutnya merupakan aturan juga boleh dilanjutkan. Oke, nah lalu juga mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana ya biar saya bisa mendapatkan sertifikat 32 JP? Apakah hanya ikut 1 hari, atau 2 hari, atau seperti apa? Nah, syaratnya, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat sejumlah 32 JP, maka Bapak Ibu wajib untuk mengikuti seluruh sesi selama 3 hari ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Yang di hari pertama merupakan refleksi pembelajaran selama pandemi dan juga fenomena learning loss. Di hari kedua, desain instructional blended learning untuk mengatasi learning loss, dan yang juga ketiga adalah desain assessment untuk blended learning dan juga pengolahan data hasil assessment. Jadi selama 3 hari ini Bapak Ibu mengikuti agar bisa mendapatkan sertifikat. Lalu yang kedua adalah mengisi form absensi dan juga quiz nanti di setiap sesi. Dan yang ketiga adalah jangan lupa udah datang, udah ngisi quiz, tentunya jangan lupa untuk mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas akhir. Jadi syarat-syarat ini mohon untuk dipenuhi agar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, nah ini topik-topiknya nanti akan saya ulang lagi di beberapa kegiatan. Kita bisa lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Mungkin bisa diputar videonya.
Alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, sebelumnya kami juga ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa nanti membagikan momen-momen nih pelatihannya di sosial media. Jangan lupa ketika misalkan Bapak Ibu ingin mengcapture ataupun juga membagikan di Instagram Story, WhatsApp ataupun juga Facebook, bisa untuk mention @ruang-untuk-guru dan hashtagnya adalah pelatihan semester genap. Jadi mungkin yang sudah daftar terus juga kayaknya belum join nih, bisa juga ingat nih dengan postingan Bapak Ibu. Nah, tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja untuk pembicara pertama kita, ada Kak Indah Safira yang akan membawakan materi mengenai refleksi learning loss. Oke, halo, selamat siang Kak Indah. Halo, selamat siang. Manggilnya apa nih aku? Kak Destari? Boleh panggil Kak Desta, biar lebih singkat kali ya. Oke, nah sudah siap ya Kak Indah? Sudah siap. Oke, silakan Kak Indah. Oke, aku yang nampilin slide atau nanti dari ruang guru aku tinggal bilang next? Senyamannya, kalau misalkan mau share screen sendiri juga tidak apa-apa. Ya, boleh deh di-share aja. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Di awal tahun ini ya, luar biasa nih Bapak Ibu berkumpul untuk mengikuti pelatihan ini. Harapannya dari sesi saya hari ini, Bapak Ibu mungkin bisa refleksi dan dapat pencerahan gitu ya, bagaimana nih proses transisi, apalagi sekarang sudah mulai ajaran baru, sudah mulai masuk lagi beberapa sekolah saya lihat sudah mengizinkan siswanya untuk blended ya, ganti-gantian, mungkin berbeda juga di tiap sekolah. Jadi hari ini saya akan membahas spesifik tentang terkait dengan learning recovery gitu ya, atau pemulihan pembelajaran akibat learning loss atau penurunan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Boleh next? Oke, ya ini next saja. Jadi mungkin sedikit disclaimer nih ya Bapak Ibu, jadi untuk hari ini apa yang saya sampaikan ini tidak merepresentasikan institusi manapun. Harapan saya bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu lewat penelitian-penelitian apa saja yang saat ini sedang berlangsung terkait learning loss ini. Boleh next? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya, pendidikan kita ini tidak baik-baik saja, bahkan sebelum pandemi. Di tahun 2015 kita bisa lihat di sini Indonesia itu ranking ke-62 dari 70 negara yang mengikuti PISA. Apa itu PISA? PISA ini adalah suatu tes dengan standar internasional, mereka ngetes kemampuan saintifik, matematika, dan literasi anak-anak usia 15 tahun. Dan sayangnya di tiap tahun kita ikutan gitu ya, 2012 boleh next, 2015 di next slide ini 2018, sayangnya kita selalu ada di ranking 10 besar gitu ya, tapi 10 besar ini terbawah Bapak Ibu gitu. Jadi boleh next lagi, dan ini terjadinya bukan hanya di PISA saja, nilai anak sekolah di Indonesia ini termasuk yang terendah dan tertinggal dari negara lain, bahkan dari negara-negara tetangga kita. Kalau dilihat dari PISA, nilai PISA, kita peringkat bawah-bawah, biasanya ranking 5 terbawah atau ranking 10 terbawah. Bukan cuma PISA saja, tapi tes lain seperti TIMSS atau PEARLS yang ngetes kemampuan numerik, kemampuan literasi anak-anak kita, ternyata memang peringkat kita biasanya di bawah-bawah Bapak Ibu nih. Di TIMSS kita 34 dan 32 dari 38 negara yang dites. Begitu juga dengan learning poverty, atau dilihat nih kemampuan literasi anak-anak kita, ternyata memang nilai kita ini lebih buruk daripada negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, ataupun Malaysia. Boleh selanjutnya? Jadi Bapak Ibu udah bisa kebayangkan, bahkan sebelum pandemi pun pendidikan kita ini tidak baik-baik saja nih. Anak-anak kita ini bahaya nih gitu kan ya. Ternyata dibandingkan dengan anak-anak di luar, ini kita bicara anak-anak yang merepresentasikan Indonesia Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak yang ada di Pulau Jawa, yang mungkin dari sekolah internasional, sekolah besar, sekolah yang muridnya banyak gitu. Tapi yang dites nih, yang ikutan PISA, TIMSS, PEARLS ini biasanya sampel dari semua daerah atau dari daerah-daerah 3T.
dari yang berbagai daerah di Indonesia. Makanya hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana pendidikan Indonesia setelah pandemi ini atau selama pandemi yang saat ini berlangsung? Boleh next? Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui atau sudah rasakan sendiri nih ya, penutupan sekolah pada masa pandemi ini sangat-sangat merugikan peserta didik. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi kepada peserta didik akibat sekolah tutup. Yang pertama, meningkatnya angka ketimpangan atau gap pengetahuan antara anak-anak yang dari kota besar, dari keluarga yang mampu memberikan fasilitas dengan anak-anak yang dari daerah-daerah terpencil, infrastrukturnya tidak memadai, atau anak-anak yang termarginalkan. Dan rentan putus sekolah akibat bekerja dan nikah dini. Ini ada riset terbaru juga dari Universitas Indonesia bekerja sama dengan, kalau tidak salah dengan UNICEF, ternyata selama pandemi ini banyak anak-anak perempuan-perempuan yang akhirnya menikah dan akhirnya berhenti putus sekolah. Karena bingung juga gitu kan, sekolahnya dari rumah, ini kadang sekolah, kadang enggak, kadang PR-nya dari WA, mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah merasakan gitu kan, sehingga anak-anak merasa, sudahlah mending bekerja saja, yang laki-laki seperti itu, yang perempuan cenderung menikah dini. Lalu terganggunya perkembangan emosi dan kesehatan psikologis, mental health-nya anak-anak nih juga sangat terdampak gitu ya, karena tidak bertemu teman-teman, tidak interaksi dengan Bapak Ibu guru, tentunya ini akan memicu stres dan tekanan kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang paling penting ini menyebabkan learning loss atau menurunnya ketercapaian belajar dan kemampuan kognitif siswa. Boleh next? Ya, jadi saya mau bahas lebih detail nih tentang learning loss. Apa sih? Gimana sih Mbak Indah maksudnya penurunan belajar gitu ya? Jadi ini ada riset dari beberapa institusi Bapak Ibu, dari UNICEF, dari Bank Dunia, dari inovasi, mereka memprediksi nih selama ditutup sekolah, sekolahnya lewat online gitu ya, lewat WhatsApp, kadang beberapa Bapak Ibu guru mengajar di grup-grup yang kecil, ini dampaknya seperti apa sih? Jadi di tahun 2020 awal pandemi ini udah diprediksi dari Kevin Berger, ini secara internasional, bahwa kalau sekolah tutup 3 bulan, berarti anak-anak diprediksi akan kehilangan pembelajaran selama 3 bulan juga. Lalu apa yang terjadi pada saat di Indonesia nih? Ini di penelitian Bank Dunia di tahun 2020, di mana sekolah itu baru tutup gitu ya, tutupnya juga baru sekitar bulan Juni Agustus, mungkin sekitar 6 bulan. Mereka prediksi bahwa sekolah tutup ini anak-anak akan kehilangan waktu belajar atau kehilangan pembelajaran sebanyak 0,7 tahun. Atau penurunan skor PISA yang tadi kita udah nilainya paling kecil, Bapak Ibu. Kalau saya tadi tampilin di awal, PISA kita nih ranking 5 terus gitu ya, tapi ranking 5-nya dari bawah gitu. Kenapa? Karena nilainya kecil gitu. Nah, ternyata perhitungan dari Bank Dunia ini menyatakan bahwa bisa ada potensi bahwa nilai PISA kita akan turun lagi sebanyak 21 poin. Ini luar biasa besar ya. Kalau Bapak Ibu lihat graf di sini, misalnya nih dari penelitian Human Capital Index, jadi anak-anak yang umurnya 18 gitu ya, mereka ulang tahun ke 18, itu harapannya mereka sudah menyelesaikan pembelajaran setara dengan 12,3 tahun gitu, atau sudah menyelesaikan gitu, begitu mereka umur 18. Tetapi anak-anak Indonesia hanya belajar 7,8 tahun. Ini penelitiannya sebelum pandemi gitu. Jadi harusnya mereka belajar 12 tahun, tapi belajar benerannya gitu ya, ilmunya itu kayak mereka cuma belajar 7,8 tahun. Apa yang ini sebelum pandemi? Apa yang terjadi karena pandemi? Sekolah tutup, makin parah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat graf di sebelah kanan. Ini normalnya begitu ya. Normalnya aja nggak baik-baik, ini harusnya anak-anak belajar 12 tahun, tapi aslinya cuma belajar 7,8 tahun. Karena pandemi, nih, kalau misalnya sekolah ditutup 4 bulan gitu ya, makin turun lagi nih, jadi sekitar 7,5 tahun. Kalau sekolah tutup 6 bulan, makin parah lagi nih, anak-anak jadi seolah-olah belajar kayak 7,3 tahun aja. Kalau misalnya sekolah tutup lagi nih 8 bulan gitu ya, makin parah lagi, bisa-bisa anak-anak tuh cuma belajar kayak 7,2 tahun, bukannya 12 tahun. Nah, ini kan berbahaya ya. Apa sih dampaknya nih kalau ada learning loss, Mbak Indah? Nah, nanti saya akan jawab
dampaknya di slide berikutnya. Namun yang terakhir ini dari Semeru, mereka juga bilang bahwa siswa dengan latar belakang sosioekonomi yang rendah merasakan dampak yang signifikan karena ketimpangan sumber pembelajaran, akses teknologi, dan lingkungan. Kita bisa bayangkan nih, saya pernah mengisi pelatihan guru di Manggarai Barat sama Manggarai Timur. Itu Bapak Ibu gurunya sampai naik ke atas gunung, ke atas bukit demi mendapatkan sinyal karena sesulit itu. Jadi kita bisa bayangkan nih, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang mengajar di Pulau Jawa, kayaknya baik-baik aja gitu kan, bisa ngajar lewat WhatsApp, bisa Google Meet gitu atau lewat Zoom. Tetapi adik-adik atau peserta didik yang ada di daerah-daerah tentunya sangat terdampak nih karena keterbatasan akses internet tersebut. Boleh next? Nah, sebelum kita ngomongin nih tentang apa nih dampaknya learning loss, ini saya mau ngasih sedikit riset yang menurut saya menarik nih. Jadi kalau Semeru ngadain riset nih di satu daerah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih, daerah memang agak beda ya. Daerah ini nih memang budayanya gitu ya, Bapak Ibu orang tuanya ini sangat peduli pendidikan. Daerah yang memang pendidikan itu ibaratnya nomor satu. Saya punya beberapa teman-teman yang dari Bukit Tinggi itu luar biasa, pintar-pintar sekali. Dan Semeru mengadakan suatu riset di sana, di Bukit Tinggi dan di Yogyakarta. Ternyata anak-anak di Bukit Tinggi itu tidak mengalami learning loss. Anak-anak di sana, ini Bapak Ibu lihat graf di sebelah kanan, di tahun 2019 sebelum pandemi mereka dites. Mereka dites lewat SLA, Student Learning Assessment. Saya lupa komponennya apa saja, ada matematika dan literasi numerasi. Ternyata nilainya pas mereka dites di 2020 dan 2021 ternyata tinggian pas lagi pandemi, Bapak Ibu. Lucu kan, kayak kok bisa gitu ya, pas sebelum pandemi anak-anak dites ternyata nilainya nih kalau lihat di grafiknya kan nilainya segini, pas 2020 dites lagi nilainya naik. Kok bisa nih learning gain ya, bukannya penurunan belajar tapi malah penaikan belajar padahal pandemi. Kenapa bisa seperti ini? Oke, nah banyak alasan-alasan atau asumsinya gitu ya. Yang pertama adalah ini dari Wahana Visi Indonesia, mereka mengadakan suatu riset, survei, dan ternyata memang 85,2% peserta didik melanjutkan pembelajaran jarak jauh di rumah. Jadi walaupun saya tadi bilang sekolah tutup, tapi tetap belajar gitu ya. Walaupun tidak maksimal, tetap belajar bersama orang tuanya, tetap belajar lewat WhatsApp atau lewat media lainnya. 76% orang tua merasa percaya diri dalam kemampuannya untuk mendampingi siswa belajar selama di rumah. Jadi orang tua nih kebanyakan pada percaya diri nih, saya bisa nih ngajarin anak-anak, khususnya yang buat SD gitu ya, jenjang lebih muda. Dan studi Semeru ini di Bukit Tinggi ini menarik banget nih, menyatakan tidak ada temuan kuat terdapat learning loss atau penurunan kemampuan belajar. Kalau Bapak Ibu sering ikutan pelatihan sama Kemdikbud, inovasi dan lainnya, mungkin sering denger nih, wah bahaya nih learning loss gimana nih? Tapi ternyata ini menariknya nggak terjadi di Bukit Tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, keterlibatan orang tua adalah kuncinya. Keterlibatan orang tua dapat memberi andil besar terhadap mitigasi dampak penutupan sekolah. Jadi walaupun sekolah ditutup, anak-anak tetap belajar bersama orang tua. Karena orang tuanya sangat mengambil andil, bisa one on one gitu ya, ibaratnya orang tuanya bisa intensif ngajar anaknya dibandingkan di kelas mungkin Bapak Ibu guru harus ngajar 20 atau lebih siswa. Kalau sama orang tua kan jadi kayak kursus privat gitu kan, dan ternyata itu berdampak ke hasil pembelajaran. Mayoritas siswa menunjukkan adanya peningkatan hasil pembelajaran keseluruhan selama pandemi. Ini menarik sekali kan, bukannya learning loss malahan learning gain gitu. Dan tidak ada perbedaan dalam skala peningkatan antara siswa dengan latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda. Jadi mau orang tuanya lulusan SMP, lulusan SMA ataupun S1, S2 itu sama aja. Semuanya pada naik nilainya si anak-anak ini. Tetapi ini hanya untuk jenjang SD. Mungkin kita bisa bayangin nih jenjang SMP, SMA, mungkin orang tua juga udah lupa gitu ya trigonometri apa, matriks apa gitu. Tapi kan kalau pembelajaran SD ya masih bisa lah orang tua walaupun jenjang pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat seperti itu. Boleh next? Nah, jadi ada solusi yang diberikan pemerintah dan beberapa opsi-opsi yang direkomendasikan dari development partner, yaitu
ayo kita percepat pembukaan sekolah, tentunya dengan memerhatikan protokol kesehatan. Nah, salah satu metodenya adalah dengan blended learning ini yang saat ini sedang diterapkan gitu ya di berbagai sekolah. Jadi dari UNICEF ini anak yang tidak dapat mengakses sekolah tatap muka akan semakin tertinggal, termarginalkan. Inilah akibat-akibat learning loss. Tadi saya ngomongin learning gain, ini hanya berlaku untuk Bukit Tinggi dan Yogyakarta ya Bapak Ibu. Untuk daerah-daerah lain learning loss semua gitu. Memang Bukit Tinggi ini agak menarik menurut saya, mungkin karena budaya yang sangat peduli sama pendidikan sehingga orang tua sangat berperan begitu. Tapi untuk daerah-daerah lain learning loss ini benar-benar terasa ya, anak-anak tuh penurunan belajarnya benar-benar terjadi seperti itu. Angka putus sekolah nih dari KPAI juga meningkat pada masa pandemi, terutama pada kelompok anak dari keluarga berstatus sosioekonomi rendah. Terus juga dari Bank Dunia tadi saya nanyain, emang kenapa sih Mbak Indah kalau misalnya learning loss ini berdampak ke penghasilan anak-anak tersebut di masa depan. Jadi dari World Bank ini penelitian di dunia, penutupan sekolah di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar setidaknya 10 triliun US dollar. Jadi learning loss tadi kan yang harusnya anak-anak belajar 12 tahun jadi cuma belajar 7,8 tahun karena pandemi nurun lagi gitu kan, bisa jadi cuma 7,2 tahun pas mereka di usia 18, dan ini akan berpengaruh ke penghasilan mereka pada saat mereka bekerja nanti. 85% negara di Asia Timur dan Pasifik ini sudah tatap muka. Jadi Indonesia ini termasuk yang terakhir-terakhir nih kita tatap mukanya, karena kemarin sempat ada PPKM kan, ada gelombang kedua. Penutupan sekolah memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan di suatu negara. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu udah kegambar sekarang bahwa learning loss ini sebahaya itu nih, semengkhawatirkan itu. Boleh next? Ya, nah tadi saya sempat mention Indonesia ini lumayan yang paling lama gitu ya sekolahnya tutup. Nih kalau Bapak Ibu lihat di peta ini yang negara-negara yang warnanya terang, ini mereka cuma 1 atau 10 minggu doang tutup sekolahnya, cuma 2 bulan doang. Ini ada Rusia, ini ada di atas kita tuh ya. Bahkan China di Beijing itu udah pembukaan sekolah dari 2020. Terus di negara-negara tetangga kita nih ada Thailand, Vietnam, mereka udah sekolah tutupnya nih cuma 11 minggu nih kalau Vietnam gitu ya. Indonesia ini lumayan lama, kita lebih dari 41 minggu ternyata. Karena setiap negara pasti punya concern-nya masing-masing ya, dan kondisinya masing-masing. Kita kemarin udah mau buka gitu ya sekolah di tahun ajar baru kemarin Juni udah disiapkan, udah tanda tangan 4 menteri, ternyata ada gelombang kedua kan, kita tidak tahu ya. Jadi ya itu yang terjadi di negara kita. Boleh next? Oke, nah kita masuk ke solusi nih. Oke, Mbak Indah tadi udah ngomong learning loss nih terjadi di mayoritas daerah di Indonesia. Bagaimana nih solusinya? Solusinya bagaimana nih biar bisa memulihkan anak-anak kita dari penurunan belajar tersebut? Boleh next? Sekolah perlu mengupayakan pemulihan penurunan kemampuan siswa agar siswa memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga tidak semakin tertinggal akibat learning loss. Ini dari Rice Meru 2021, mereka merekomendasikan bahwa harus teach at the right level gitu ya. Jadi tiap anak ini kebutuhannya beda-beda. Ada mungkin Bapak Ibu juga merasakan gitu ya, ada yang orang tua tidak bekerja sehingga bisa mendampingi anak belajar. Ada yang orang tuanya harus bekerja, jadi anak-anak ngerjain PR-nya malam-malam gitu. Ada yang orang tuanya bisa memberikan fasilitas laptop atau HP ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa belajar. Ada yang HP-nya harus gantian sama kakaknya, gantian sama ibunya sehingga sulit gitu kan. Jadi memang kondisi keluarga, background-nya anak-anak kita ini berbeda-beda. Jadi ya kita juga harus meresponnya berbeda-beda karena tiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ibaratnya tuh baseline-nya gitu ya, titik mulanya tuh berbeda-beda. Bisa jadi ada anak yang levelnya udah segini nih karena mereka tetap belajar pada saat di rumah. Tapi ada yang tertinggal juga gitu. Ada yang bisa tertinggal 6 bulan, tertinggal 1 semester. Tiap anak tuh beda-beda. Boleh next? Nah, ini ada
agak buram ya, nih mungkin saya bacakan aja. Ada beberapa rekomendasi ini dari Semeru. Saya taruh linknya juga ya kalau Bapak Ibu ingin melihat sumbernya begitu ya. Ini dari OECD internasional nih ada 10 tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk pemulihan learning loss ini. Ini kalau dari Semeru, mereka juga punya 9 tahap. Yang pertama, adakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memberikan penjelasan tentang rencana pembukaan sekolah. Ini mungkin sudah dilakukan ya sama Bapak Ibu di tahun lalu pada saat di awal blended learning. Lakukan asesmen pembelajaran berkala. Ini penting juga Bapak Ibu dilakukan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dites terus si anak-anaknya sehingga tahu nih anak-anak sekarang levelnya udah ada di mana. Lanjutkan asesmen low stake ya, jangan yang memberatkan, makin stres nih anak-anak kita, kasihan. Lalu tekankan pada upaya menciptakan kemajuan dalam pembelajaran berdasarkan titik awal. Nah, ini titik awal ini kita dapatkan dari asesmen yang mungkin Bapak Ibu berikan di awal masuk tadi. Tiap anak tuh nilainya pasti berbeda-beda, starting point-nya berbeda-beda. Nah, itulah jadi acuan kita. Itulah jadi rujukan kita, apakah nih anak berkembang atau tidak, bukan dari standar nasional, bukan dari kurikulum nasional, tapi dari titik awal tiap anak. Sediakan seperangkat alat toolkit yang dapat langsung digunakan oleh guru untuk mempraktikkan diferensiasi pembelajaran atau personalized learning gitu ya bahasanya sekarang. Didiferensiasi, tiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda, responnya harus berbeda-beda. Nah, sekolah ini harus mensupport guru biar bisa memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan tiap peserta didik. Tunda pelatihan guru. Nah, ini disuruh tunda nih kalau kata Semeru. Sadari bahwa pembelajaran ini juga nih penting ya, blended learning bisa dilakukan. Pantau dengan cermat kondisi guru ini yang bisa sekolah lakukan. Dan yang terakhir ada pertimbangkan untuk menerapkan program pemberian makan di sekolah. Ini juga ada rekomendasi dari Semeru. Boleh next? Nah, apa yang terjadi saat ini gitu ya, ini dari inovasi, saya dapat sumbernya. Jadi ternyata rencana pembukaan kembali sekolah sangat fokus ke sisi fisik nih, mungkin Bapak Ibu juga merasakan nih sekolah lebih banyak mikirin prokes nih, gimana nih caranya beli termogan, pastikan ada tempat cuci tangan, segala macam, sisi fisiknya gitu. Walaupun itu penting ya, prokes penting, namun sangat sedikit support buat guru-guru. Ini yang terjadi. Persiapan kurang fokus pada pemulihan pembelajaran dan mendukung pembelajaran selama masa transisi. Pentingnya mendukung guru untuk blended learning, penilaian siswa, dan pengajaran di tingkat yang tepat. Atau yang tadi saya bilang, learning at the right level. Di beberapa negara, mereka menambahkan jam pelajaran. Ini bisa kita pelajarin juga, banyak yang ngasih kursus-kursus tambahan gitu ya buat anak murid, biar bisa catch up, biar bisa menyesuaikan gitu ya dengan yang memang level mereka harusnya berada. Boleh next? Nah, ini mungkin saya cepat aja, ini tambahan rekomendasi dari RISE. Boleh next lagi? Oke, nah ini juga beberapa rekomendasi gitu ya dari berbagai development partner. Perlu saya ulangi kembali ya, tadi saya bilang berkali-kali, ini penting sekali bahwa kita menerapkan assessment gitu ya, adain assessment yang low stakes, yang tidak memberatkan siswa, sehingga itu menjadi titik awal kemampuan siswa setelah berbulan-bulan menjalani pembelajaran yang dari rumah. Penilaian perkembangan siswa mengacu ke titik tersebut, bukan ke standar yang diberikan nasional. Harapan saya nih, Bapak Ibu guru di sini sudah menggunakan kurikulum darurat ya, karena di kurikulum darurat tersebut sudah ada modul literasi numerasi dan juga dipermudah kurikulumnya, disimplifikasi. Sebelum nanti tahun ini juga akan ada kurikulum baru sih. Sekolah sebaiknya tidak menetapkan target yang terlalu tinggi, jadi tidak menambah beban mental kepada guru maupun siswa. Sekolah sebaiknya fokus pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi. Kenapa penting banget literasi numerasi ini? Karena ternyata dari penelitian bahwa yang paling berdampak gitu ya adalah kemampuan literasi numerasi ini selama penutupan sekolah. Dan yang terakhir, melakukan diferensiasi pembelajaran atau personalized learning. Nah, ini bisa dilakukan lewat teknologi. Saya tahu Ruang Guru juga punya beberapa metode untuk personalized learning. Namun untuk manualnya nih, untuk kita Bapak Ibu guru bisa disesuaikan dengan kemampuan anak. Ada yang mungkin anak butuh belajar tambahan, atau anak yang butuh dibimbing lagi untuk bagian tematiknya, atau
atau bagian literasinya. Nah, ini disesuaikan sama kebutuhan murid. Boleh next? Nah, untuk pedomannya Bapak Ibu bisa akses di link ini. Boleh next lagi? Ini ada beberapa referensi aja. Di Amerika mereka nambahin sekolahnya nambah 10 hari. Jadi harusnya libur gitu ya, harusnya libur sekolah tambahin 10 hari yang mereka sekolah buat nutup kekurangan karena sekolah ditutup. Terus ini juga ada beberapa sekolah yang nambahin jam pembelajaran membaca per hari. Jadi ditambahin jam bahasa Indonesia gitu ya, ditambahin 1 jam misalnya. Di Kenya ini ada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Nah, ini juga saya rasa ini sudah terjadi ya selama pandemi kemarin di beberapa sekolah juga sudah menerapkan di assess anak-anaknya lalu dikelompokkan sesuai sama levelnya masing-masing sehingga guru bisa mengajar di grup-grup kecil yang sesuai sama level tiap anak gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Desta. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Menarik sekali ya tadi paparannya. Kita bisa banyak melihat kegiatan-kegiatan ataupun juga rekomendasi nih yang bisa Bapak Ibu terapkan. Dan juga di sisi uniknya, walaupun tadi kita melihat adanya learning loss, ternyata di daerah Bukit Tinggi malah ada peningkatan berupa learning gain. Nah, Kak Indah nih, ada beberapa pertanyaan karena di sini tidak hanya peserta yang dari Zoom aja, dari YouTube, yang di Zoom aja ini udah sekitar 5.000 peserta, bahkan juga di YouTube ada sekitar 5.000 peserta. Saya mengambil ada 2 pertanyaan ya, masing-masing perwakilan dari Zoom maupun juga YouTube. Dari Zoom dulu nih, dari Pak Elinus Waruwu. Apa hal-hal yang menjadi inti penekanan dalam proses belajar mengajar untuk menyambut tahun ajaran baru semester 2 ini? Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, seperti adanya pembelajaran tatap muka terbatas, tidak boleh ada kantin, tidak boleh ada olahraga praktek ataupun kegiatan fisik. Bagaimana sikap guru yang sebaiknya? Mohon diberikan penjelasan supaya guru-guru kita tidak bingung dalam mengeksplorasi proses pembelajaran. Itu pertanyaan yang dari Zoom ya. Saya bacakan yang dari YouTube. Orang tua menjadi kunci utama dalam mengantisipasi loss learning. Tapi bagaimana jika orang tuanya tidak terlalu memperhatikan anaknya, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya? Oke, silakan Kak Indah. Iya, terima kasih nih untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi mungkin saya bisa paham sekali nih guru-guru kita dibuat bingung gitu ya. Ini gimana nih kebijakan ganti-ganti, kurikulum baru lagi, baru kemarin dikenalin sama kurikulum darurat gitu ya. Ada modul literasi numerasi yang udah disiapkan sama Kemdikbud. Tiba-tiba dengar-dengar 2022 akan ada kurikulum baru lagi. Nih pusing nih, apa pakai kurikulum 2014 atau yang mana gitu ya. Jadi saran saya sih Bapak Ibu, menurut saya tuh penting sekali nih kita pikirkan dari perspektif siswa gitu ya, jangan sampai membebankan. Jika memang dirasa kurikulum yang yang dibuat sama sekolah gitu, ada beberapa sekolah yang mereka mengembangkan kurikulum sendiri, dirasa lebih baik untuk siswa, tidak membebankan siswa, lebih ringan untuk siswa, saya sarankan ikut kurikulum tersebut gitu ya. Jadi saya sendiri suka sih dengan kurikulum darurat ya. Ini banyak sekali KD-KD yang diminimalisir gitu ya, disimplifikasi sehingga tidak jadi beban buat anak-anak. Selanjutnya juga dari Kemdikbud itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Google, mereka untuk jenjang SD ya terutama ada modul literasi sama numerasi yang menurut saya itu lumayan membantu sekali ini. Kenapa? Karena memang dari penelitian yang paling berdampak gitu ya, kemampuan belajar yang paling menurun itu di literasi numerasi dibandingkan pembelajaran lainnya selama pandemi ini. Jadi ya memang kalau Bapak Ibu bingung nih mending fokus kemana nih, untuk Bapak Ibu SD coba ditekankan ke bahasa Indonesianya, kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan dengan kemampuan numerasi anak peserta didik seperti itu. Kalau memang kurikulumnya cenderung berubah-berubah, kebijakannya ganti-ganti terus, saran saya coba ikuti kurikulum yang memang menurut sekolah itu lebih mudah, lebih meringankan, dan tidak memberatkan siswa seperti itu. Lalu selanjutnya terkait dengan orang tua ya, ini juga lumayan cukup menantang
gitu ya, apalagi kalau memang orang tuanya sibuk gitu atau punya kesibukan lain sehingga tidak bisa terlalu terlibat. Sementara orang tua ini sangat berperan penting ya, benar sekali itu tadi, orang tua itu berperan penting. Kenapa? Karena ya orang tua yang 24 jam bersama anak gitu ya, orang tua yang ada di rumah. Guru cuma bisa belajar mengajar dari jarak jauh, apalagi buat Bapak Ibu guru yang tidak bisa ngunjungin rumah satu-satu atau ngajar di kelompok-kelompok kecil, tentunya peran orang tua ini sangat-sangat penting gitu ya. Saran saya coba untuk dikomunikasikan dengan orang tua, adakan rapat dengan orang tua. Cerita ini yang riset dari Bukit Tinggi, ini loh Bu, nggak usah khawatir. Di Bukit Tinggi ternyata anak-anaknya malahan jadi lebih pinter pas abis pandemi. Kenapa? Oh karena kuncinya orang tua berperan, karena kuncinya orang tua mendampingi. Pada saat saya kasih tugas, saya kasih PR, saya kasih penjelasan lewat video, lalu dikasih tugas mandiri, orang tua ikut mendampingi, orang tua ikut mengajarkan ke anak-anaknya. Ternyata itu kunci loh Bapak Ibu. Coba dikasih penjelasan gitu ya, dikasih disamakan niatnya di apa ya, diluruskan gitu ya, sehingga orang tuanya bisa termotivasi juga untuk ikut terlibat seperti itu. Jadi ya untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan nih bagaimana nih komunikasi dengan orang tua, bagaimana biar orang tua ikut terlibat juga, coba untuk adakan rapat gitu ya. Ini mumpung sekarang juga mungkin hari ini dan hari kemarin ya, kemarin juga banyak rapat-rapat karena baru sekolah buka lagi, ada yang baru bagi rapor juga. Nah, coba momen-momen bagi rapor ini, momen ketemu orang tua ini untuk dikomunikasikan ke orang tua. Ayo Bu, terlibat, ternyata ngaruh banget loh gitu. Di Yogyakarta dan di Bukit Tinggi malahan anak-anaknya makin pinter pas lagi pandemi, pas malahan yang ngajarin ibunya gitu. Semoga cukup menjawab nih ya Kak Desta. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Berarti salah satu hal yang paling utama tadi adalah prinsip keterbukaan ya kepada orang tua, bahwa memang sebenarnya kita bisa mengubah problem ini menjadi sebuah solusi asalkan adanya dukungan ya dari orang tua, maupun juga tadi menyesuaikan kurikulum darurat dan juga teaching at the right level gitu. Nah, sebelum kita beralih, ada last statement nggak nih dari Kak Indah terkait juga dengan harapan mungkin untuk Bapak Ibu guru menjelang dan juga pelaksanaan di tahun ajaran yang sekarang. Iya, terima kasih Kak Desta untuk kesimpulannya ya. Jadi saya sih saat ini hanya ingin memotivasi nih Bapak Ibu guru bahwa percayalah Bapak Ibu guru ini tidak sendirian gitu ya. Bapak Ibu guru, you are not alone. We're all in this together gitu kan. Saran saya penting sekali nih Bapak Ibu guru untuk tidak maju sendirian gitu ya, tidak capek sendirian, coba komunikasikan dengan sekolah. Tadi ada beberapa rekomendasi dari Rise Meru, dari UNICEF, dari inovasi yang justru banyak penekanannya di sekolah. Ayo sekolah memberikan fasilitas untuk guru, ayo sekolah memberikan banyak ilmu-ilmu guru biar guru-guru tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah, jadi penting sekali nih kolaborasi antara guru dengan sekolah. Selain itu juga tentunya dengan orang tua, karena yang tadi saya bilang orang tua ini jadi kunci ya, kunci yang sangat penting biar anak-anak bisa tetap belajar walaupun pembelajarannya jarak jauh atau tatap muka terbatas. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu guru, ayo lanjutkan kolaborasinya antara sekolah dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru, dan juga dengan sesama rekan sejawat gitu ya. Coba untuk saling sharing dengan Bapak Ibu guru lain, apa sih yang mereka lakukan, bagaimana biar bisa teaching at the right level, bagaimana biar bisa diferensiasi pembelajaran. Coba ke komunitas guru atau lewat ruang guru kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang memberikan ruang untuk Bapak Ibu guru saling sharing, saling berbagi. Jadi ya kuncinya jangan jalan sendirian, jangan capek sendirian gitu ya, karena semuanya percayalah akan jadi lebih mudah kalau bisa kolaborasi dengan sekolah, kolaborasi dengan orang tua dan sesama guru. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan refleksi dan semangat buat Bapak Ibu guru di awal tahun 2022 ini. Oke, terima kasih banyak Kak Indah untuk pesan dan juga semangatnya. Semoga Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti sesi bisa terbakar juga dan semakin tentunya terinspirasi nih. Terima kasih Kak Indah atas pemaparannya.
Dan mungkin bisa kalau misalkan mau tahu lebih lanjut nih, ada mau share Instagram atau YouTube mungkin? Boleh. Ya, saya banyak sharing tentang opini-opini pendidikan, riset-riset terbaru pendidikan lewat Instagram saya di Indah Syafira, atau buat Bapak Ibu guru yang anak-anaknya SMA gitu ya, mau tahu tentang beasiswa ke luar negeri, saya juga banyak sharing di kanal YouTube Indah Syafira. Boleh silakan dicek. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga saya lumayan rajin balas-balasin DM di Instagram, silakan. Kalau mau diskusi juga dengan senang hati bisa kita diskusi bareng lewat internet. Oke, menarik. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan nih buat Kak Indah. Terima kasih untuk Kak Desta dan teman-teman Ruang Guru. Iya, oke. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan selanjutnya, dan juga semoga sukses terus. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu guru untuk kemudian menyambut nih pembicara kedua, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk nantinya yang ingin bisa mendapatkan sertifikat full 32 JP, Bapak Ibu wajib untuk mengikuti sesi selama 3 hari berturut-turut. Nah, tadi tugasnya kira-kira apa ya yang harus dikerjakan? Tugasnya adalah untuk membuat RPP sederhana untuk kegiatan tatap muka dan juga daring nih. Konsepnya adalah blended learning dan berupa contoh di satu pertemuan. Dan nantinya link berkaitan juga dengan tugas maupun juga absensi akan kami share, jadi tetap pantengin sampai akhir. Nah, boleh dilanjutkan? Halo Bapak Ibu Guru. Ya, kita akan juga Kali melihat ini saya ingin memberitahu tutorial bagaimana membuat platform di ruang kelas. langkah untuk mendaftarkan akun di ruang kelas sebagai guru. Untuk mendaftarkan akun ini, Bapak Ibu Guru dapat mengakses ruang kelas melalui laptop atau PC. Yang pertama harus Anda lakukan adalah akses link kelas.ruangguru.com/register dan akan muncul tampilan daftar. Anda bisa mendaftarkan melalui akun Facebook atau Google Mail atau mengisi biodata secara manual. Isi formulir pendaftaran seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon, beserta dengan passwordnya. Jangan lupa juga untuk mencentang setuju atas syarat dan ketentuannya. Lalu klik daftar, pilih peran sebagai guru, dan Anda telah berhasil membuat akun. Dan ini adalah tampilan beranda dari ruang kelas. Untuk melengkapi profil, pilih drop-down menu, lalu pilih Lihat Akun. Di sini, Anda dapat melengkapi data diri di Edit Profile, dan Anda bisa melengkapi data seperti detail alamat, sekolah, kontak orang tua atau wali, dan juga dapat mengubah kata sandi. Selain melengkapi profil, Anda bisa terlebih dahulu membuat organisasi dengan memilih Buat Organisasi dan mengisi detail-detail organisasinya. Oke, wah. Sekarang kita akan langsung menyapa nih dari Sulawesi Utara ya. Assalamualaikum Pak Tubagus, selamat sore. Waalaikumsalam, Kak Desta, selamat sore juga. Oke, wah sudah semangat nih ya Pak ya untuk bisa berbagi nih untuk teman-teman seantero Indonesia Raya nih ya mengenai learning loss dan juga apa sih mungkin kiat-kiat juga yang ada di sekolah Pak Tubagus bisa mungkin berbagi juga nih ke teman-teman semua. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Amin ya. Sebelumnya saya ingin memberi salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia dan juga untuk tim Ruang Guru. Semoga sehat selalu dan kita bisa tetap semangat di tahun baru ini dan juga semester baru gitu ya. Sebelumnya saya juga ingin ucapkan terima kasih pada Ruang Guru, ini saya diundang untuk mengisi atau berbagi pengalaman saya di sekolah seputar learning loss.
dan merasa beruntung juga ya, karena mungkin saya mewakili Bapak Ibu guru yang mempunyai permasalahan yang sama di seluruh Indonesia. Sekaligus saya juga cukup nervous ya lihat pesertanya ini Mbak Kak Desta, sampai ribuan ya. Luar biasa untuk webinar kali ini. Ya, jadi memang kalau bicara tentang learning loss, saya rasa hampir seluruh sekolah di Indonesia ini mengalaminya. Kecuali tadi ya di Bukit Tinggi yang tadi Kak Indah sampaikan. Dan semoga setelah mengikuti webinar ini kita sama-sama nih bisa mengubah learning loss menjadi learning gain ya, seperti di Bukit Tinggi tadi. Ya, jadi mungkin di sini saya akan berbagi cerita pengalaman seputar learning loss, apa saja yang dialami dan bagaimana kami di sekolah mensiasatinya. Ya, mungkin saya sudah menyiapkan slide-nya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sebelumnya kita sedikit kilas balik tentang pembelajaran di masa pandemi lalu. Jadi kalau kita lihat lagi, kita di dunia pendidikan ini sudah cukup lumayan lama ya, hampir 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi, dan ini juga pengaruh sekali ke dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat ini kilas balik perubahan pembelajaran dalam masa pandemi ini, kita tahu bahwa sebelumnya pembelajaran ini normal atau pada kondisi di kelas, dan seperti tadi Kak Indah sampaikan, di kelas saja kita sudah banyak kendala ataupun permasalahan atau sudah ada ketertinggalan. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan perubahan pembelajaran masa pandemi? Nah, inilah yang dialami di sekolah saya di SMA 1 Tabukan Utara, Sulawesi Utara. Jadi kami seperti sekolah-sekolah lainnya mengalami perubahan pembelajaran, yaitu dari pembelajaran normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu guru mungkin sama ya. Yang pertama kami lakukan adalah dengan moda daring, yaitu dengan menggunakan jaringan internet dan juga aplikasi pendukung pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Nah, namun pembelajaran dengan moda daring ini tidak serta-merta juga mulus ya. Kita memang harus akui bahwa pada saat terjadinya perubahan pembelajaran pada masa pandemi ini, kita sebagai guru seolah-olah banting setir, ya, berubah haluan. Nah, pada saat perubahan ini, memang kita belum mempunyai persiapan yang cukup benar-benar matang, sehingga pada saat itu yang ada di pikiran kita itu yang penting siswa bagaimana bisa belajar. Tidak ada kekosongan pembelajaran. Yang penting siswa bisa memanfaatkan waktu di rumah untuk bisa mempelajari materi yang harusnya mereka terima di sekolah. Nah, di moda daring ini, kami khususnya di SMA 1 Tabukan Utara berada di wilayah yang bisa dikatakan daerah tertinggal, Pak Desta ya. Karena ini di ujung perbatasan Sulawesi Utara, lebih dekat ke Filipina malah. Nah, bisa dibayangkan kondisi kami yang kepulauan kecil ini infrastrukturnya cukup kurang seperti itu. Jadi untuk dukungan infrastruktur kami masih belum sepenuhnya maksimal. Di sekolah saya siswa-siswanya masih banyak tinggal di daerah-daerah yang tidak tercover oleh jaringan internet, atau juga mereka dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah pada awal pelajaran PJJ ini tidak memiliki fasilitas seperti handphone, sehingga tidak semuanya siswa di sekolah saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan moda daring ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita juga melaksanakan dengan moda luring. Nah, moda luring ini kami melakukan kunjungan langsung ke tempat siswa secara terbatas. Biasanya kami melakukan kunjungan ini dengan menitipkan modul-modul pembelajaran yang dibuat secara kolektif untuk seluruh mata pelajaran, dan nanti diberikan tenggang waktu berapa lama sebelum akhirnya nanti kita akan jemput kembali dan berikan lagi modul yang terbaru untuk siswa pelajari. Nah, permasalahannya adalah siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti daring ini, lokasi tinggalnya juga cukup ekstrim juga, Kak Desta ya. Ada yang sampai ke pulau loh, ada yang harus naik bukit, ada yang harus lewat lembah gitu, karena memang kondisi rumahnya sangat beragam seperti itu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kami juga tidak sepenuhnya mulus juga untuk pembelajaran dengan modal luring ini. Jadi
ya kami siasati sebisanya sehingga baik moda daring maupun moda luring ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini saja sudah bisa dibayangkan akan ada potensi-potensi learning loss ya. Nah, kemudian kami bersyukur juga setelah terjadinya pembelajaran jarak jauh, kami di sekolah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran dengan PTM terbatas seperti itu. Nah, untuk PTM ini sebenarnya kami udah pernah coba, karena waktu itu ada PTMT uji coba, itu bulan Mei, kalau tidak salah ya, Mei Juni. Nah, itu kami hanya bisa manfaatkan untuk ujian saja, tapi bukan untuk pembelajaran, karena pada saat itu sudah masuk di ujian semester. Ya, boleh next ya. Nah, jadi untuk PTMT ini dilakukan dengan pembelajaran tatap muka di kelas dengan mematuhi protokol kesehatan COVID. Nah, kemudian karena siswa di kelas saya itu cukup banyak ya, misalnya bisa sampai 30, maka harus dibagi menjadi 2 grup sesi, atau kadang-kadang kami juga buat jadwal yang bergantian karena dengan rombel yang cukup banyak kelasnya tidak cukup seperti itu. Kemudian untuk durasi pembelajarannya ini sekitar 2,5 sampai 3 jam saja, dan dari 2,5 sampai 3 jam ini dengan sejumlah mata pelajaran yang cukup banyak, itu kami hanya diberikan waktu sekitar 30 sampai 40 menit per mata pelajaran. Nah, bisa dibayangkan pada saat kita PTM normal yang harusnya 2 jam 45 menit, sekarang hanya 1 jam 30 menit. Nah, itu juga cukup ini ya, kurang waktunya sebetulnya. Kemudian kami juga menerapkan kurikulum sekolah yang sudah disesuaikan dengan kurikulum pada masa pandemi. Nah, di sini di sekolah dihimbau bahwa kami sebagai guru memilih KD atau materi yang esensial saja untuk diajarkan kepada siswa. Nah, sebetulnya dari penjabaran PTMT terbatas ini sudah nampak juga ya potensi learning loss yang terjadi. Jadi dari baik PJJ maupun PTMT ini sebenarnya ada potensi-potensi learning loss yang bisa diberikan atau bisa terjadi kepada siswa. Ya, next. Nah, sekarang apa saja fenomena learning loss yang ada di sekolah gitu ya. Nah, khususnya saya nih sebagai guru di kelas, mungkin kita sebagai guru ini bisa dikatakan punya feeling atau punya insting ya terhadap siswa-siswa kita gitu. Karena sebelumnya mereka belajar PJJ itu kurang lebih 1 tahun lebih ya. Siswa saya saja yang sekarang kelas 12 itu masih belajar PTMT dari kelas 10. Jadi dari kelas 10 lalu mereka sudah PJJ, baru kelas 12 ini mereka PTMT. Nah, kita sebagai guru sepertinya punya feeling bahwa ada sesuatu yang kurang gitu, atau ada sesuatu kemunduran, atau hilang pengetahuan-pengetahuan yang harusnya dimiliki oleh siswa. Nah, fenomena apa saja yang saya amati di kelas? Yang pertama adalah pengetahuan siswa pada kompetensi pembelajaran ini tidak terbentuk secara sempurna. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat awal PTMT ini saya seperti punya strategi gitu ya, mau mengukur siswa apakah siswa ini sebenarnya pada saat PJJ mereka ini belajar dengan sungguh-sungguh atau mereka belajar dengan maksimal. Nah, pada saat awal pertemuan itu pertama yang saya cek adalah apa, Kadesta, itu catatannya dulu. Saya ingin lihat catatannya. Coba nih, anak-anak, Bapak ingin cek catatannya. Selama PJJ lalu, katanya kalian sudah ikut belajar, materi juga Bapak sudah sampaikan, kita sudah berdiskusi. Nah, seharusnya ada portofolio dari aktivitas kalian belajar. Coba Bapak lihat catatannya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Sebagian besar siswa ini catatannya kosong, atau catatannya terpenggal-terpenggal, atau juga tugasnya tidak dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu yang saya katakan tadi tidak terbentuk sempurna. Kemudian yang kedua, saya lakukan wawancara nih. Nah, wawancaranya mungkin hanya ngobrol-ngobrol ringan begitu ya, nggak juga menakut-nakuti siswa, tidak. Jadi ngobrol-ngobrol ringan seputar, coba kamu waktu belajar selama PJJ tentang materi ini, gitu ya. Apa yang aja yang kamu sudah tahu atau apa saja yang mungkin materi yang kamu dapatkan. Nah, pada saat menjawab juga siswa ini sepertinya kewalahan gitu ya, bingung, kadang-kadang malah tidak nyambung gitu, materinya apa, yang dijawabnya apa. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini salah satu fenomena learning loss ya. Jadi saya mengatakan bahwa
pemahaman siswa terhadap konsep atau materi, bahkan penguasaan materi itu masih kurang. Dan indikasinya apa? Indikasinya adalah hasil belajar siswa ini cenderung rendah. Saya misalnya mengadakan tes atau mengadakan evaluasi, pada saat saya lihat hasilnya ternyata memang betul nilai yang dicapai oleh siswa ini ternyata tidak maksimal, dan saya bisa maklumi itu sebetulnya. Cuman ini adalah menjadi permasalahan kenapa ini bisa terjadi dan harus bagaimana saya sebagai seorang guru untuk mengatasi ini. Nah, yang kedua adalah setelah PTMT ini saya merasa proses engagement gitu ya, artinya pemaduan kita sebagai guru dengan siswa ini agak lambat gitu, nyambungnya tuh lambat di kelas gitu. Karena siswa ini seperti menganggap bahwa PTMT ini mereka datang ke sekolah lalu menyimak apa saja penjelasan yang dijabarkan oleh guru. Jadi mereka beranggapan bahwa materi A sampai Z ini guru yang akan sampaikan. Padahal kita tahu bahwa PTMT ini terbatas, waktunya terbatas, kita sebagai guru tidak mungkin bisa menjelaskan materi secara utuh dari A sampai Z. Alur pembelajaran pun kita pasti akan pangkas seperti itu. Nah, jadi di sini seperti mau nyambungnya itu agak lambat ketika masuk di kelas. Kemudian pada saat awal PTMT ini, saya juga merasa partisipasi siswa ini di kelas cenderung rendah. Kenapa demikian? Mungkin saya boleh simpulkan bahwa ini efek dari PJJ. Karena pada saat PJJ mereka ini belajarnya saja sudah berkurang. Kadang cuma absen lalu ditinggal begitu ya. Kita juga tidak bisa sepenuhnya meyakini bahwa siswa ini benar-benar belajar, walaupun kita selalu optimis dan berharap siswa itu bisa ikut belajar secara mandiri di rumah. Tapi ya tadi, karena mungkin pada saat PJJ mereka tidak maksimal, maka ketika masuk di kelas rasa kepercayaan diri mereka itu agak kurang, sehingga seperti kalau mau ditanya menjawab saja kayaknya ragu gitu, atau kalau mungkin ditanya dimintai pendapat gitu ya, mereka juga kurang partisipasinya. Jadi itu adalah salah satu fenomena yang saya rasakan di kelas terkait learning loss. Dan terakhir adalah tentang keterampilan siswa. Nah, kayak seperti saya ini guru kimia Kak Desta ya, mungkin juga untuk guru-guru lain, bahwa pembelajaran tertentu ini juga menyertakan kegiatan praktikum. Nah, selama PJJ memang kita tidak bisa melakukan praktikum, tapi alternatifnya adalah saya biasanya mengirimkan video atau mengirimkan link video pembelajaran untuk mereka pelajari dan mereka simak bagaimana sebenarnya praktikum yang seharusnya akan mereka lakukan apabila mereka ada di kelas seperti itu. Nah, tapi pada saat di kelas, artinya saya siapkan ini bahannya mungkin hanya untuk demonstrasi. Mereka juga agak canggung nih, bagaimana cara mau mulai praktikum, bagaimana cara megang alatnya, bagaimana cara mereaksikannya. Nah, itu seperti seolah-olah hilang keterampilan mereka. Dan wajar saja mereka sendiri mengeluh, Pak, kami dari kelas 10 udah PJJ, sekarang baru ke sekolah kelas 12, jadi hampir 2 tahun gitu ya, mereka tidak pernah bertemu dengan alat-alat praktikum. Di kelas 10 saja pengenalannya masih baru, apalagi di kelas 12 yang diharapkan mereka itu sebenarnya sudah terampil, tapi karena adanya learning loss ini, akhirnya mereka keterampilannya pun juga berkurang atau jauh menurun seperti itu. Nah, itu adalah fenomena-fenomena learning loss yang kami rasakan gitu ya, dan khususnya saya sendiri dari hasil yang pembelajaran di kelas. Ya, next. Nah, sekarang kalau bicara fenomena tentu pasti ada penyebabnya ya Kak Desta. Nah, dari hal-hal yang sudah saya amati dan saya sudah rasakan, nah ini saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab learning loss di kelas. Nah, yang pertama ini tadi, kita sebelumnya pembelajaran normal, lalu dihadapkan dengan PJJ, berikutnya PTMT. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang kita tidak bisa tentukan, tapi kita hanya bisa terima. Pada saat ada kebijakan kita harus PJJ, ya kita ikut PJJ. Pada saat disuruh PTMT, ya kita sekolah atau guru ya harus PTMT. Nah, transisi ini pada saat peralihan ini yang kita tidak punya perlakuan yang matang kepada siswa, sehingga seolah-olah siswa ini kaget. Jangankan siswanya, gurunya juga kaget ya. Oh, kemarin PJJ, besok PTMT, ya harus bagaimana ini? Nah, transisi ini yang tidak punya perlakuan yang matang, sehingga ini adalah salah satu faktor pemicu learning loss di kelas. Yang kedua,
Khususnya mungkin di daerah seperti saya, ya, daerah yang mungkin bisa dikatakan tertinggal dengan infrastruktur yang minim dan juga fasilitas yang kurang memadai di sekolah. Nah, ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya learning loss. Kenapa? Karena di sekolah, di tempat saya ini, Kak Desta, untuk jaringan termasuk tidak stabil. Tidak seluruh siswa juga punya akses internet seperti itu, sehingga ada siswa yang dapat pembelajaran, tapi ada juga siswa yang tidak dapat pembelajaran, sehingga tidak merata seperti itu. Nah, begitu juga pada saat PTMT, kami dengan fasilitas sekolah yang cukup minim, ingin memanfaatkan teknologi yang ada, tapi permasalahannya kelas ini paralel, banyak. Dan itu tidak cukup untuk semua kelas, mungkin hanya 1-2 kelas yang bisa memanfaatkan fasilitas IT di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini cukup signifikan juga ya, ini karena motivasi siswa yang cenderung menurun akibat terlalu lama dalam mengikuti PJJ. Nah, memang di awal PJJ siswa cukup banyak atau cukup tinggi partisipasinya. Tapi semakin kesininya pada saat PJJ, ini siswa mungkin merasa sudah jenuh, sudah cukup bosan, dan juga mungkin kesepian belajar di rumah saja, sehingga motivasi siswa ini untuk belajar secara mandiri dan inisiatif ini kurang. Nah, ketika masuk di kelas, mereka seperti tidak membawa bekal yang cukup, jadi hilang kepercayaan dirinya dan hilang motivasinya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah durasi waktu PTM yang relatif singkat atau terbatas, ini belum sepenuhnya dioptimalkan di kelas. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa kita punya waktu nih 30 menit. Nah, kita harap siswa ini udah belajar di rumah dulu, udah siap dengan materi yang akan dipelajari besok. Saya juga sebagai guru kadang sudah memberikan kisi-kisi, kita besok belajar apa gitu ya. Ini materinya, ini modulnya, ini PowerPoint-nya, ini videonya. Nah, tapi dengan waktu yang terbatas ini, proses engagement-nya lama, sehingga waktunya udah keburu habis seperti itu. Jadi artinya belum bisa kita maksimalkan di kelas. Dan yang terakhir adalah mungkin ini juga dari kita sebagai seorang guru perlu mengupgrade kembali ya pengetahuan kita, artinya kemampuan pedagogi kita. Kita perlu meningkatkan kembali pengetahuan bagaimana menerapkan model pembelajaran yang terkini, yang sesuai untuk dalam masa pandemi ini, baik untuk PJJ maupun PTMT. Nah, kita juga sebagai guru sudah familiar sekarangnya dengan istilah blended learning. Namun penerapan yang seharusnya itu seperti apa, sintaknya seperti apa, dan model-model blended learning itu seperti apa, mungkin untuk di daerah saya ini masih kurang, sehingga kita hanya tahu blended learning itu ya hanya memadukan udah dengan ada daringnya, ada juga PTMT-nya, tapi tanpa mengetahui bagaimana sistem blended learning yang terbaik untuk bisa kita terapkan mengatasi learning loss ini. Nah, itu adalah faktor penyebab yang mungkin bisa saya simpulkan dari yang saya alami. Nah, kemudian bagaimana nih upaya saya dan guru-guru di sekolah untuk mengatasi learning loss di sekolah kami ya. Nah, yang pertama adalah kami melakukan pendekatan secara personal kepada siswa. Nah, ini adalah salah satu ini ya yang paling krusial, karena learning loss ini kan terjadinya pada siswa. Nah, yang kita harus perbaiki adalah bagaimana motivasi siswa ini, bagaimana inisiatif siswa belajar ini, dan semangat belajarnya. Ya, jadi kita biasanya sebagai guru pertama melakukan pembangkitan motivasi kembali dulu kepada siswa kita. Ya, misalnya kita berikan dukungan, kita berikan pembimbingan gitu ya. Dan kita juga artinya kalau saya lebih cenderung memuji apapun aktivitas siswa yang mungkin dulu biasa aja, tapi sekarang kalau mereka melakukan itu misalnya cuma jawab gitu ya, baik benar atau salah ya saya selalu puji, sehingga mereka punya semangat yang bagus lagi, punya motivasi yang bagus. Kemudian pembimbingan individu ini biasa saya lakukan kalau dilihat siswa ini cukup agak parah gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman lainnya, sehingga saya perlu lakukan pendekatan individu yang dibimbing secara langsung. Bahkan untuk mengatasi learning loss ini, saya kadang-kadang membuka juga konsultasi pembelajaran di luar jam sekolah. Namun ini hanya di grup saja. Misalnya kalau ada materi yang mungkin mereka kurang paham, atau mungkin ada yang mereka ingin tanyakan tapi tidak sempat di kelas, nah itu saya tetap memanfaatkan grup WA untuk siswa bisa konsultasi di sana. Nah, yang kedua adalah saya biasanya memberikan penugasan mandiri dulu kepada siswa.
seperti tadi saya sampaikan, biasanya dengan waktu yang singkat, tidak mungkin semua materi itu bisa kita jelaskan dari A sampai Z. Nah, oleh karena itu saya berikan pendekatan kepada siswa bahwa kita sudah tidak bisa seperti pada kondisi normal. Jadi kalian setidaknya harus belajar dulu materinya ini, Bapak akan kirimkan, bisa PowerPoint-nya, modulnya, atau video pembelajarannya, dan Bapak harap kalian belajar terlebih dahulu. Dan besok baru kita akan bahas bersama-sama. Nah, itu adalah salah satu strategi saya. Dan yang terakhir, nah karena tadi saya katakan bahwa untuk learning loss ini biasanya kita bisa mengukur dari hasil belajar pada akhirnya. Nah, apakah dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa ini kita bisa menyimpulkan bahwa siswa ini mengalami learning loss atau tidak. Nah, untuk itu biasa saya lebih sering melakukan latihan saat di kelas. Jadi di kelas itu cukup sering ya, kalau di kelas yang biasanya kita diskusi atau kita jelaskan materi, tapi di kali ini lebih cenderung latihan-latihan. Dan setelah latihan, kadang-kadang ada tes atau kuis yang kadang-kadang itu soalnya saya ulang lagi. Karena biasanya kalau di tes pertama siswa ini, oh kok hasilnya kurang. Nah, coba saya berikan penjelasan lagi di kelas ataupun di grup, kemudian nanti saya tes lagi dengan soal yang sama. Siapa tahu dengan seperti itu, mereka yang tadinya sudah paham, oh mereka tidak bisanya di bagian ini, atau tidak mengerti di bagian ini. Mereka belajar kembali, dan tes selanjutnya mereka sudah bisa kembali berhasil, dan punya kepercayaan diri yang bagus. Sehingga saya harap learning loss ini bisa diatasi di kelas. Nah, itu adalah beberapa upaya yang mungkin saya lakukan dan juga guru-guru di sekolah kami lakukan untuk mengatasi learning loss. Ya, Kak Desta, itu penjelasan pengalaman saya di sekolah. Wah, menarik sekali nih, Pak Tubagus gitu. Walaupun tadi adanya keterbatasan, tapi tidak menghentikan semangat ya untuk bisa memberikan aspirasi terbaik. Bahkan tadi juga memberikan kesempatan untuk diskusi di luar kelas nih, Pak Tubagus ya. Ini menarik sekali, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf, hanya satu nih yang bisa saya ajukan. Pertanyaannya dari Pak Karta Kartianus. Kami dari daerah yang mayoritas pekerjaan orang tuanya bertani, sehingga orang merasa belajar daring ini adalah kesempatan untuk membantu orang tua yang ada di ladang. Begitu kami tanya, toh anak kami dapat belajar atau mengerjakan tugasnya di malam hari, kata orang tua tersebut. Nah, bagaimana nih menurut Pak Tubagus sikap sebagai guru agar orang tua paham dengan keadaan yang saat ini tengah berlangsung? Ya, pertanyaan yang cukup complicated ya dari Pak Karta, dan itu sebenarnya juga saya alami di sekolah. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi yang dialami Pak Karta ini mirip dengan kondisi kami di sekolah. Karena cenderung untuk di daerah kami, Kak Desta, ini memang orang tuanya dengan status ekonomi yang bisa dikatakan rendah seperti itu. Jadi mereka untuk pembelajaran daring, mereka kurang familiar, sehingga mereka berpikir belajar daring itu sama aja tidak belajar. Lebih baik bantu orang tua, katanya seperti itu. Dan saya sering menemukan siswa saya itu jualan ikan. Kebetulan daerah kita ini kan kepulauan, jadi banyak ikan. Jadi bantu orang tuanya mengail ikan atau bahkan berjualan. Nah, tapi kita sampaikan lagi bahwa belajar ini adalah kewajiban sekaligus haknya anak tersebut. Jadi kita harus memberikan pendekatan kepada siswa. Jadi betul tadi seperti Kak Indah sampaikan sebelumnya, untuk pembelajaran ini biasanya kita pertemukan dulu orang tua pada saat momen-momen tertentu ya, misalnya ada pembagian raport atau pertemuan komite. Nah, itu kita bahas tentang pembelajaran anaknya di rumah. Jadi kita sampaikan bahwa pembelajaran ini tidak hanya satu arah dari dari sekolah ke siswa, tapi juga dari siswa ke sekolah dan juga dari orang tua kepada siswa. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan. Jadi untuk kasus yang dialami Pak Karta ini, mungkin kita bisa memanfaatkan pertemuan komite atau pertemuan orang tua tersebut bahwa belajar adalah hak anak sekaligus kewajiban anak, dan kita harus bisa mempersiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, karena mereka punya masa depan yang cukup panjang yang masih harus mereka lalui cukup berliku, sehingga belajar ini adalah modalnya atau adalah bekalnya.
Jadi mungkin itu pendekatan lebih membangun pendekatan kepada orang tua tersebut seperti itu. Walaupun memang di waktu malam bisa belajar, tapi saat siang bagaimana? Mereka tidak tahu apa yang dibahas, apa yang disampaikan di grup, tiba-tiba mereka mau mengerjakan. Pasti kan akan lost learning lagi tadi seperti itu. Itu dari saya, Kak Desta. Oke, terima kasih Pak Tubagus. Berarti tetap harus tadi ya menjelaskan bahwa akan ada dampak-dampak yang kemudian mungkin tidak terlihat sekarang, tapi terhadap juga bagaimana mereka generasi selanjutnya seperti itu. Nah, last statement nih Pak Tubagus sebelum nanti kita pindah nih untuk ke bicara selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih Kak Desta. Jadi untuk last statement dari saya, kita sebagai guru punya tanggung jawab yang cukup besar untuk bagaimana mengembalikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Nah, intinya kita juga sebagai guru harus menjaga semangat kita. Dan lagi-lagi kita pun harus belajar lagi dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan pedagogik terkini. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa mengupdate diri sehingga yang tadinya learning loss terjadi di sekolah kita ini bisa dipulihkan, bahkan mungkin bisa menjadi learning gain seperti itu. Itu aja dari saya, Kak Desta. Jaga tetap semangat dan juga daya belajar guru itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Tubagus, tepuk tangannya, semangat sekali, dan semoga nanti kita bisa bertemu juga ya Pak di lain kesempatan, dan semoga juga Bapak beserta Dewan Guru juga di sana selalu sehat, seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, kita langsung masuk nih ke pembicara selanjutnya, tapi saya mau bagi-bagi info dulu nih untuk teman-teman, Bapak Ibu semua, yang pengen mendapatkan hadiah menarik. Jadi kalau misalkan hadir selama 3 sesi sampai nanti tanggal 6, kami memiliki serangkaian hadiah berupa massage gun, lalu juga ada lock and lock container dan juga tumbler. Nah, nanti bisa mencoba peruntungannya, siapa tahu bisa menjadi milik Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja pembicara ketiga kita, Kak Ainul Ibnu Khotob dari Ruang Guru, untuk membahas mengenai pembelajaran blended learning sebagai solusi mengatasi learning loss. Selamat sore, Kak Ibnu. Halo, selamat sore, Kak Desta. Oke, semangat sekali ya. Sudah siap, Kak? Semangat banget, karena ngelihat antusiasme guru ini di Zoom maupun di YouTube ini nggak kurang-kurang ya, walaupun udah hampir 1,5 jam. Iya, jadi harus tetap semangat. Oke, sip-sip. Silahkan, Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dan bertahan sampai hampir akhir sesi yang pertama. Di sini kita akan ada pengenalan terlebih dahulu tentang pembelajaran blended learning sebagai solusi mengatasi learning loss. Next. Ya, tadi mungkin sudah banyak dipaparkan ya oleh Kak Indah, oleh Pak Tubagus, bahwa learning loss itu nyata terjadi gitu. Jadi terjadi di mana-mana, mayoritas terjadi di seluruh Indonesia, meskipun tadi ada beberapa kasus yang mungkin menarik di Bukit Tinggi, gitu, tapi secara umum terjadi. Tadi juga Pak Tubagus banyak menyampaikan dan bercerita bahwa, ternyata salah satunya penyebabnya adalah, mungkin cara menyampaikan materinya secara online-nya mungkin kurang menarik, atau mungkin banyak juga dipengaruhi oleh siswa, mungkin pas awal PJJ semangat nih, lama-kelamaan motivasinya juga berkurang gara-gara bosan gitu. Jadi di sini saya ingin mencoba memberi gambaran tentang bagaimana ya learning loss itu bisa coba diatasi menggunakan blended learning. Next. Nah, jadi melalui beberapa riset dan tinjauan pustaka ya, beberapa sumber, kita mengambil kurang lebih 2 hal strategi utama nih yang menurut kami tim Ruang Guru ini penting untuk membantu mengatasi learning loss. Yang pertama sekali yaitu kita harus mampu mengoptimalisasi waktu tatap muka nih untuk aktivitas-aktivitas yang bermakna dan kunci gitu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan oleh Pak Tubagus bahwa selama PTMT waktu pertemuan kita terbatas, mungkin harus shifting ya 50-50 atau mungkin durasi pertemuannya ada yang dikurangin gitu. Jadi pertemuan yang tadinya harusnya mungkin bisa seharian atau setengah hari tatap muka jadi harus separuhnya.
Dan dengan adanya perubahan itu, kita sebagai guru juga harus cerdik dan jeli untuk memilah nih, kira-kira kalau misalkan tatap muka, hal apa saja ya yang harus banget nih dilakukan secara offline gitu. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin sebelum pandemi Bapak Ibu guru masih mungkin mengoreksi LKS atau mungkin menyuruh siswa untuk mempelajari materi, membaca materi di buku, dan nanti kita sebagai guru hanya pasif untuk menjaga suasana yang tetap kondusif, mungkin itu udah bisa ditinggalkan dari sekarang ya, karena dengan semakin terbatasnya waktu durasi pertemuan tatap muka kita, kemudian juga tadi fakta bahwa learning loss terjadi dan harus dikejar secepat mungkin gitu agar dampaknya nggak berkepanjangan. Jadi kita harus jeli memilih pertemuan saya harus dibuat seperti apa ya biar bermakna. Mungkin lebih ke tadi Pak Tubagus juga banyak menyampaikan, kalau misalkan di sekolah saya perbanyak mungkin praktikum, diskusi, kemudian pengayaan, terus juga ada tes untuk ngecek siswanya kondisinya seperti apa dan treatment lanjutannya atau pendampingan lanjutannya seperti apa. Jadi perlu dipetakan ulang kira-kira mana ya yang aktivitas-aktivitas yang bisa mungkin ditaruh secara online saja, jadi seperti kayak materi sebelum mulai tatap muka, tapi mana yang benar-benar harus esensinya tatap muka, mana yang mungkin tadi kita harus meningkatkan motivasinya, aktivitasnya harus jauh lebih menarik, gitu. Jadi mulai harus sangat jeli untuk memilih aktivitas kunci dan yang bermakna selama tatap muka. Itu menurut kami yang utama. Dan utama yang kedua adalah karena tadi selama PJJ mungkin yang sebelumnya baru masuk kelas 10 udah PJJ, tahu-tahu sekarang udah kelas 12 gitu, giliran ketemu dengan laboratorium, dengan alat, nggak tahu cara pakai mikroskop mungkin, atau mungkin nggak tahu cara megang tabung reaksi gitu, nggak tahu gimana caranya kalau misalkan ada pelajaran bikin solder, megang soldernya gimana gitu. Jadi pastikan juga untuk mengasah kemampuan baik hard skill maupun soft skill-nya. Jadi yang harus benar-benar diajarkan secara langsung itu juga jangan lupa untuk diasah selama pertemuan untuk mengatasi tadi impact atau dampak dari learning loss yang tadi tidak memungkinkan guru untuk mengajarkan secara langsung. Yang soft skill-nya juga jangan lupa untuk diasah soft skill-nya itu, misalkan kemampuan berdiskusi, kemampuan berkolaborasi nih, bekerja kelompok dengan teman, kemampuan berpresentasi, itu juga penting karena mungkin selama PJJ nggak banyak aktivitas yang kita lakukan secara langsung atau bertemu dengan teman atau mungkin menyampaikan gagasan. Jadi hal esensial baik dari segi aktivitas tatap mukanya maupun skill apa yang mau kita gali ini menurut kami itu salah satu core atau utamanya ketika kita ingin mengatasi learning loss, karena dua hal itu yang terdampak sangat besar ketika terjadinya learning loss. Dan ya ini tadi bisa kita coba atasi dengan menggunakan metode blended learning. Next. Yes, nah jadi mungkin kemudian ketika kita mulai tatap muka terbatas atau mungkin nanti ada sekolah yang sudah mulai tatap muka penuh, pertanyaan dari Bapak Ibu adalah, loh kan sekarang udah mulai tatap muka penuh gitu, jadi buat apa saya pakai teknologi atau buat apa saya tetap ada pembelajaran online? Karena masih relevankah atau masih butuhkah saya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Nah, di sini saya mau mengapresiasi dulu bahwa selama PJJ kemarin, selama pandemi, Bapak Ibu guru tuh sudah mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa harus menggunakan teknologi gitu. Jadi mungkin selama setahun, 2 tahun kemarin tuh super berat ya untuk Bapak Ibu guru, untuk yang tadinya nggak tahu gimana cara pakai Zoom, nggak tahu gimana cara pakai misalkan Google Form gitu, atau mungkin nggak tahu gimana caranya pakai LMS atau Learning Management System untuk pembelajaran di kelas, jadi nggak terpaksa jadi pakai gitu. Nah, kami sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu guru ini sudah sangat adaptif ya ngikutin perkembangan, dan akan sangat sayang sekali kalau misalkan apa yang sudah dipelajarin itu setelah pandemi justru kita mundur lagi ke cara yang lama gitu. Jadi
justru dengan adanya learning loss, dengan kita sudah bisa menguasai teknologi, ini kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk satu level lebih tinggi dibanding sebelum pandemi gitu, karena kita udah menyadari ternyata teknologi itu membantu ya, meskipun semuanya serba dibatasin gitu. Ini ada beberapa hal juga yang menurut kami penting, kenapa teknologi masih sangat relevan untuk Bapak Ibu guru gunakan. Yang pertama, karena sekarang zamannya semua teknologi digital, jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak saat ini. Jadi mau nggak mau kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan bagaimana anak-anak punya kegiatan yang sebagian besar juga sudah dilakukan secara online. Bapak Ibu guru pasti sudah menyadari administrasi jauh lebih mudah, apalagi ketika menemukan platform yang tepat untuk proses administrasi. Kertasnya jadi hemat, arsip berkasnya nggak perlu menumpuk di kantor dan nggak perlu datang ke sekolah untuk mungkin ngecek lagi nih tugas dari anak-anak gitu. Jadi adanya pemberian tugas yang personal juga bisa nih. Kalau misalkan kemudian di kelas ada profil anak yang mungkin sudah baik atau mungkin masih kurang, akan dikasih pendampingan lebih lanjutnya seperti apa, itu juga bisa dilakukan dengan adanya teknologi. Nah, teknologi juga memungkinkan Bapak Ibu guru untuk explore banyak banget konten dan media belajar yang menarik gitu, karena tadi dunianya anak-anak itu udah teknologi dan teknologi digital gitu. Jadi dengan menyesuaikan dengan ketertarikan mereka sama teknologi juga akan ngebantu Bapak Ibu guru untuk lebih menarik perhatian anak-anak untuk belajar. Next. Ya, jadi apa sih blended learning itu? Sebenarnya blended learning akan banyak dibahas di hari kedua dan ketiga, tapi saya akan sedikit menyamakan persepsi terlebih dahulu. Jadi blended learning pada dasarnya pembelajarannya itu dilakukan sebagian online, sebagian offline, tapi harus dalam satu alur belajar. Gitu. Jadi misalkan ada satu tujuan pembelajaran tertentu, itu harus dalam satu alur yang sama. Bukan misalkan materi A online, materi B offline, enggak, tapi memang dalam satu alur harus ada bagian yang berupa online maupun bagian yang berupa offline. Next. Nah, kenapa blended learning ini kami sarankan untuk jadi solusi untuk mengatasi learning loss? Karena bahkan jauh sebelum pandemi di 2013 ada hasil penelitian menunjukkan bahwa 59% guru melaporkan siswa itu lebih termotivasi nih untuk belajar di kelas menggunakan blended learning. Kalau misalkan mungkin belum hasil, apakah kalau misalkan selama ini mungkin Bapak Ibu guru belum cukup berhasil gitu untuk memotivasi siswa, mungkin ada teknik-teknik atau metode-metode yang mungkin masih bisa diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dari blended learning-nya. Ada juga fakta bahwa di Amerika Serikat terjadi peningkatan tingkat kelulusan siswa lebih dari 90% dengan menggunakan metode flipped classroom. Nah, metode flipped classroom ini apa? Ini adalah satu jenis model blended learning yang ada banyak macam ragamnya dan akan banyak dibahas di hari kedua dan hari ketiga besok. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir di hari kedua dan hari ketiga. Next. Ya, ini beberapa model blended learning yang sudah kita coba kurasi dan sesuaikan sama kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ada 4 kurang lebih, mungkin namanya lumayan canggih-canggih ya, atau mungkin pakai bahasa Inggris dan lumayan complicated, tapi pada dasarnya ini cukup sederhana dan akan kita bahas lebih lanjut di hari kedua dan hari ketiga. Tapi kalau misalkan saya boleh sedikit jelaskan, di sini ada 4 jenis model yang kami rekomendasikan. Ada face-to-face driver, ada flip classroom, ada enrich virtual, dan ada station rotation. Nah, masing-masing model ini punya karakteristik beda-beda. Bapak Ibu guru tuh sangat bebas dan fleksibel untuk menyesuaikan nih mana yang untuk PTM, mana yang untuk PTMT, mana yang untuk nanti PTM penuh gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi mungkin limitasi pertemuannya, disesuaikan dengan kondisi siswa, disesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan gitu. Jadi model blended learning ada banyak macamnya di luar sana yang Bapak Ibu guru bisa gunakan, tapi ini beberapa yang kami rekomendasikan. Dan untuk yang misalkan untuk yang PTM terbatas nih ada flip classroom dan ada enrich virtual. Nah, kalau untuk yang PTM penuh nanti kalau misalkan udah mulai penuh
bisa juga menggunakan face-to-face driver dan station rotation gitu. Jadi Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan maupun kondisi siswa. Next. Nah, tapi memang pada dasarnya blended learning ini bukan obat mujarab untuk segala macam masalah. Tentu blended learning ada beberapa tantangan implementasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah teknologinya. Gitu. Jadi penggunaan platformnya, apakah kita menggunakan LMS, ataukah platform yang kita gunakan ini cukup efektif atau membantu. Jangan-jangan justru penggunaan platform yang macam-macam bentuknya dan beda-beda ini justru bikin siswa malah bingung dan merasa, loh Bu, kok ini malah makin sulit ya, bukan untuk mempermudah gitu. Jadi penentuan platform teknologi itu juga sangat penting, variasi materinya juga penting, mungkin jangan melulu PDF, mungkin bisa diselingi dengan mungkin tugas proyek, tugas research inquiry, atau juga bisa juga dengan video YouTube gitu untuk pengantar gitu. Bisa banyak eksplorasi yang dilakukan. Fitur interaksi juga jangan lupa. Tadi Pak Tubagus juga menyampaikan bahwa walaupun online maupun mungkin materinya dikasih online, tapi juga tetap terbuka untuk interaksi di dalam grupnya tadi atau di dalam grup interaksi. Nah, karakter siswa juga harus dibangun bahwa teknologi ini juga bisa ngebantu mereka untuk belajar gitu, nggak cuma untuk mungkin selama ini untuk hiburan atau mungkin untuk bermain game gitu, bahwa penggunaan teknologinya dan persepsi mereka tentang teknologi juga harus diarahkan dan yang paling penting adalah regulasi diri. Apakah selama ini anak-anak belum terlatih nih kalau misalkan di rumah dikasih tugas yang nggak ada pantauan langsung dari guru, mereka jadi nggak ngerjain. Nah, melatih dan memotivasi dan mungkin mengapresiasi siswa yang punya regulasi yang baik terhadap dirinya sendiri untuk self-discipline atau self-regulation, itu juga penting bagi kita untuk mensukseskan si implementasi blended learning. Next. Nah, kami ingin mengenalkan juga Ruang Kelas. Ruang Kelas adalah platform learning management system. Mungkin Bapak Ibu guru udah paham banget ya, dan mungkin selama 2 tahun terakhir udah menggunakan Ruang Kelas. Ruang Kelas ini LMS paling komplit dan kita spesial buat untuk pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan materi yang diajarkan di sekolah. Kami menyesuaikan dengan misalkan penilaiannya, pemberian kuis, ada rekapitulasi penilaian tugas, penilaian nilai, ada rekapitulasi nilai sikap, nilai pengetahuan, gitu juga kami sediakan di LMS Ruang Kelas. Jadi Bapak Ibu guru akan sangat mudah menyesuaikan administrasi yang dibutuhkan atau diharuskan oleh sekolah maupun pemerintah dengan menggunakan LMS Ruang Kelas. Next. Ada banyak fitur yang tersedia di Ruang Kelas, gitu. Saya coba menyampaikan 4 yang paling utama. Yang pertama ada fitur tugas dan analisis nilai. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk koreksi nilai karena ada analisisnya langsung ketahuan. Bapak Ibu guru bisa set mau tugasnya pilihan ganda, esai, ada KKM-nya berapa gitu. Bapak juga bisa lihat dan download hasilnya dalam berupa Excel dan bisa lihat nih siswa mana yang mungkin masih di bawah KKM, soal mana yang siswa banyak salah gitu. Bisa ada fitur materi, bisa naruh materi, bisa berupa video, PDF, link dan sebagainya. Ada fitur absensi, jadi biar ketika pertemuan mungkin 30 menit atau 15 menit hanya habis untuk manggil anak satu-satu gitu. Jadi kalau absensi ini akan sangat memudahkan administrasi. Dan ada juga fitur chat dan komentar tadi untuk memenuhi kebutuhan interaksi selama pembelajaran mungkin dilakukan secara online. Jadi biar interaksinya tetap terjaga. Mungkin itu saja pengenalan tentang bagaimana blended learning bisa jadi alternatif Bapak Ibu guru untuk mengatasi learning loss. Dan Ruang Kelas hadir, ini 100% gratis, bisa diakses oleh Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Silakan dimanfaatkan dan semoga membantu proses Bapak Ibu guru untuk implementasi blended learning. Sekian Kak Desta. Oke, terima kasih Kak Ibnu. Wah, tadi hal yang menarik juga bahwa benar ya, bahwa sebenarnya dengan adanya implementasi blended learning ini, aplikasi teknologi ini
berusaha jadi semakin selaras ya Kak ya, bukan malah jadi kemunduran, tapi malah bisa menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus juga beberapa fitur-fitur yang menarik, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu baru pertama kali ngelihat ini, jangan khawatir, kita masih punya 2 hari nih untuk mengulas lebih dalam lagi gitu. Nah, karena waktunya juga sebenarnya sudah lewat gitu ya, kita bisa melanjutkan nih untuk slide selanjutnya ya. Oke, nah ini berkaitan dengan topik-topik yang juga nantinya bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Kalau tadi di sesi hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Indah, Pak Tubagus, dan juga Kak Ibnu yang baru saja tadi mengenai fitur ruang kelas dan juga implementasi blended learning di ruang guru. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas pertama berkaitan dengan membuat RPP sederhana untuk tatap muka dan juga kegiatan blended learning nih untuk contohnya hanya 1 pertemuan aja. Nah, bukti tugasnya itu jangan lupa untuk berupa foto ataupun juga screenshot yang nanti dikumpulkan melalui form dan untuk nantinya pengumpulan ini adalah dari tanggal 6 sampai 16 Januari 2022. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, informasi penting selanjutnya buat yang tadi nggak bisa ikut dari awal, jangan khawatir. Nanti untuk rekaman sesi akan diupload ke YouTube Ruang Kelas. Lalu juga untuk materi PPT akan kami bagikan juga di grup Telegram. Kalau misalkan belum bergabung, silahkan untuk bisa memfoto nih dan juga bergabung di linknya adalah bit.ly/telegram ruang untuk guru. Nah, terus juga untuk sertifikatnya nanti gimana? Nah, karena ini banyak sekali ya partisipannya, maka akan bertahap nanti dari tanggal 28 Januari sampai 3 Februari 2022. Next. Nah, ini untuk informasi mengenai tugas, membuat RPP sederhana, dan juga kontennya adalah pembelajaran tatap muka dan blended learning untuk contoh 1 pertemuan. Referensi template-nya ada di sini, bisa difoto juga Bapak Ibu sekalian. Atau nanti kalau bingung bisa bergabung di grup. Oke, next. Nah, ini untuk link absensinya. Jadi yang tadi hadir dari awal, tengah-tengah ataupun juga akhir, silahkan jangan lupa untuk mengisi link absensi di bit.ly/pelatihan semester genap hari 1. Oke, menarik sekali tadi ya yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita, dari Kak Indah Syafira, dari Pak Tubagus, dan juga Kak Ibnu. Dan saya selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan Bapak Ibu guru semua seantero Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun juga ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan satu persatu karena masalah juga durasi waktu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya, selalu sehat dan juga semoga selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.